Selamat sore teman-teman. Salam jumpa dengan Kebun Organik Kota Ternate. Sore ini selain kita melihat tanaman kacang, aku juga membuat raised bed atau bedengan untuk menanam tomat, cabai sama terong. Nah, kebetulan raised bednya sudah dibuat. Saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan pada teman-teman bagaimana membuat media tanam yang sederhana namun bisa digunakan dalam beberapa kali, bahkan sampai 3 periode, 3 kali panen ya, bisa digunakan. Termasuk juga menyimpan nutrisi bagi tanaman yang kita tanam. Tentu teman-teman paham dan tahu secara organik bahwa alam telah menyediakan syarat-syarat material berupa tumbuhan, rumput, buah-buahan, tanaman yang lain yang tumbuh begitu saja tanpa dirawat, tapi subur ya. Itulah kenapa alam itu bisa diteorikan, bisa dikonsepkan untuk mencari tahu bagaimana teknologi alam itu bisa kita modifikasi, bisa kita daya gunakan untuk kepentingan kebun kita, terutama hutan. Dari situ kita mulai belajar dan pahami bagaimana bisa menghidupkan tanaman dan tanah kita yang kelihatannya tidak baik kualitas kesuburannya segala macam. Kita bisa belajar dari alam. Nah teman-teman, rumput itu adalah salah satu bagian dari tumbuhan yang tumbuh secara terbuka di alam, dan dia juga memberikan keramahan terhadap lingkungan ekosistem, memberikan sumbangsi terhadap lingkungan ekosistem yang bersih, yang hidup untuk tanah. Zaman dahulu kita tahu bahwa sebelum orang mengenal rumput diolah menjadi pupuk, mereka masih menggunakan kohe. Patua-patua kita, nenek moyang kita dulu menggunakan kohe. Apakah itu kohe sapi, kohe domba, kohe babi, kohe anjing, dan berbagai macam kohe yang digunakan untuk kepentingan berkebun mereka. Periode silih berganti, terus berjalan waktu, orang mulai menemukan teori tentang bagaimana rumput bisa dimanfaatkan menjadi pupuk, baik sebagai pupuk cair maupun sebagai pupuk padat, yaitu diolah menjadi kompos, diolah menjadi pupuk kandang, ada tambahannya kohe segala macam. Tapi kita tidak membahas itu ya teman-teman, sebagai pengantar. Nah, aku di sini seperti biasa kebun organik selalu memberikan tips untuk membuat tanah di kebun organik Kota Ternate ini sederhana. Karena aku kesulitan mendapatkan kohe, baik kohe kambing, kohe sapi, dan lain-lain, termasuk juga sekam bakar ya, susah. Sehingga dari situ aku mulai pelajari konsep-konsep alam itu yang secara harfiah bisa didaya gunakan untuk kepentingan tanaman. Nah, di depan teman-teman ini ya, selain tanaman kacang ya yang nanti kita panen pertengahan bulan Februari ini media tanam yang sudah aku modifikasi. Nah, rumput kering termasuk ada daun-daun lapuk, kemudian humus tanah juga di sini, leaf mold juga di sini, di bawah pohon yang besar rimbun. Aku mengambil tadi sekarung ya. Sekarung, dan aku letakkan di atas raised bed ini yang panjangnya sekitar 6-7 meter ya. Sebelumnya tanah di bagian bawah tanpa ada pupuk dasar apa-apa, cuman tanah, aku cangkul, aku kasih rumput-rumput hijau, rumput segar, kemudian aku tutup dengan tanah lagi, dan setelah itu aku ambil dedaunan kering yang sudah lapuk, yang sudah berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun di hutan dekat kebunku, tidak terlalu jauh.
dekat kebunnya aku olah ini. Kemudian aku letakkan di atas. Jadi sepanjang raceback bedengan sampai di sana aku letakkan ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, ada ranting-ranting yang sudah lapuk ya. Di bawahnya masih ada rumput hijau ya. Jadi ini rasio perbandingannya agak tepat karena rasio nitrogen berbanding karbon. Nitrogen mewakili rumput hijau di bagian bawah dan karbon mewakili rumput coklat atau kering. Jadi rasio itu agak tepat. Kemudian setelah aku berikan seperti ini ya teman-teman, aku tutup dengan tanah di pekarangan. Tentu tanah di bagian kebun yang kita olah, kebetulan ini tanah di bawah pohon pisang. Tanahnya hitam coklat ya, coklat dan hitam, juga sedikit gembur ya. Ini tidak ada penambahan apa-apa ya, tanahnya masih coklat hitam. Ini sebagai dekomposer sebenarnya, bioaktivator. Atau kalau orang sering membuat kompos, sering membuat POC, mereka membutuhkan MA4 pertanian, mereka membutuhkan MOL, POC segala macam. Tidak masalah, itu juga penting. Tapi aku seringkali menggunakan tanah sebagai bioaktivator atau sebagai dekomposer untuk menghancurkan bahan-bahan ini. Terutama nanti dibantu oleh leaf mold atau pelapukan-pelapukan dahan kering ini segala macam akan mempercepat pelapukan. Terjadi proses dekomposisi bahan di dalam tanah. Nah, aku tutup seperti ini. Dan apakah sudah bisa menanam? Bisa. Kalau teman-teman sudah punya persemaian yang sudah siap tanam, bisa teman-teman tanam. Tapi dengan catatan bahwa tanah yang teman-teman tutup di bagian atas itu harus lebih tebal ketimbang rumput. Artinya dia harus lebih tinggi, sekitar sejingkal ya. Sejingkal dari rumput, karena perakaran masih muda. Ketika kita pindah tanam dan terjadi proses dekomposisi bahan di dalam tanah, maka akar akan stres karena panas segala macam, suhunya terlalu panas, akhirnya menyebabkan bisa mati, daun terbakar dan lain-lain. Apalagi teman-teman rutin memberikan POC, memberikan pupuk cair, memberikan MOL untuk penyiraman tanaman atau perawatan tanaman. Nah, selain itu sebenarnya ini aku mempersiapkan. Kebetulan aku baru mau menyemai ya, terong sudah aku semai, cabai aku baru mau menyemai, dan tomat sudah aku semai. Ini aku sudah siapkan tempat persemaian ya, yang aku buat rangkap seperti ini untuk menghindari cuaca hujan. Kebetulan ini di musim hujan dan terlalu panas terik. Nah, sembari aku menyemai cabai dan terong sama tomat, medianya aku sudah siapkan duluan ya teman-teman. Aku sudah siapkan duluan. Sepanjang kita belum pindah tanam dan selama itu kita masih semai dalam proses apakah sebulan atau 2 bulan, itu artinya media tanam yang sudah kita siapkan sebelumnya ini, dia sudah akan lebih baik, kualitasnya sudah lebih baik, karena bahan-bahan organik ini sudah melapuk dan terjadilah proses perubahan, baik itu secara kimiawinya, tanah secara kimiawinya, ataupun struktur tanahnya, ataupun secara biologi tanahnya. Ada mikroba yang banyak di situ, tanahnya juga semakin tinggi, pH-nya juga baik, kemudian nutrisinya juga tersedia segala macam. Jadi kelebihan dari memberikan rumput seperti ini, ketika awal teman-teman tanam, setelah teman-teman panen, periode berikutnya teman-teman bisa tanam lagi tanpa mengolah tanah, karena nutrisi itu sudah tersedia di dalam tanah. Ini sudah aku buktikan beberapa kali, teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Misalnya ini tanaman kacang, seperti ini aku olah ya. Pertumbuhannya ini sudah sekitar 2 bulan lebih, 80-an hari ya. Sudah mau hampir 90 hari. Ini sudah tidak lama lagi kita panen. Hanya daun-daun kacang itu sudah mulai menunjukkan sinyal ya, memberikan sinyal harus dipanen. Sudah menguning dan sudah kering. Jadi sederhana sekali teman-teman. Bila teman-teman tak punya pupuk dasar apa-apa, tidak punya kompos, tidak punya pupuk kandang, bisa teman-teman buat seperti ini. Kalaupun teman-teman punya
kompos, punya pupuk kandang, punya POC, punya mol, punya kapur dolomit, segala macam teman-teman bisa kasih di sini untuk memperbanyak atau membudidayakan mikroba di sini. Tidak masalah selama itu organik. Jadi sekarang di 2023 teman-teman harus konsisten, harus disiplin. Yang organik selalu maju, yang kimia, yang masih konsisten dengan kimia, teman-teman mulai berpikir, mulai memahami konsep alam, memahami konsep tanah dan tumbuhan. Teman-teman mulai memahami kesehatan hidup teman-teman. Lalu teman-teman bisa mengambil keputusan apakah bertahan dengan kimia ataupun beralih dengan organik, ataupun bertahan dengan organik ataupun beralih dengan kimia. Itu adalah pilihan teman-teman yang tidak bisa diatur atau diintervensi oleh orang lain. Kita hanya bisa memberikan saran, masukan, dan lain-lain. Oke, kita berbagi. Tetap semangat, tetap melindungi alam, sayang kesehatan, membuat alam, lingkungan, ekosistem teman-teman, kebun teman-teman semakin ramah, segar, dan indah tanpa ada intervensi dari pupuk yang lain, baik pupuk cair yang kimia sintetis ataupun yang padat kimia sintetis. Teman-teman bisa menggunakan organik. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya Kebun Organik Kota Ternate.